Jumpa lagi di TV. Ya, laptop murah yang satu ini datang dari Asus. Kalau menurut Asus, harganya sekitar 6,3 juta rupiah. Tapi kalau kita cek di sejumlah toko online, laptop ini bisa dibeli di bawah 6 juta rupiah. Seenggaknya saat video ini dibuat ya. Nah, dengan harga seperti itu, laptop ini cocok banget buat pelajar yang butuh laptop murah tapi udah kekinian dan datang dari brand ternama. Prosesornya untuk ini menggunakan AMD Ryzen 7020U series dengan 8 thread di dalamnya. IGP-nya udah berbasis RDNA 2. RAM-nya langsung LPDDR5. Layarnya bukan HD tapi udah full HD di sini. Bahkan laptop ini punya Wi-Fi 6E, kekinian banget. Baterainya irit banget sampai 12 jam. Ada pengaman biometriknya juga dan ada garansi kelalaian pengguna. Asus kayaknya agak-agak salah harga ini, kelengkapan di sini ya. Iya, laptop yang satu ini adalah Asus VivoBook Go 14E 1404 dan kita sebut aja yang satu ini VivoBook Go 14 ya. Ya, ini adalah Asus VivoBook Go 14. Penampilannya VivoBook banget. Detail-detailnya juga VivoBook banget. Tapi sebelum kita ke situ, kita bahas dulu spesifikasinya. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen 3 7320U. Paling nggak untuk versi yang kita tes ya. Codename-nya adalah Mendocino. Fabrikasinya 6 nanometer. Default TDP-nya 15 watt. Dia punya 4 core 8 thread. L3 cache-nya ada di 4 MB. Untuk integrated graphics, dia pakai AMD Radeon 610M dengan 2 compute unit dan 128 stream prosesor. IGP ini udah menggunakan arsitektur RDNA 2 dan mendukung fitur ray tracing dan akselerasi video AV1. Untuk ukuran VRAM-nya adalah 512 MB yang diambil dari RAM-nya sistem. Nah, bicara soal RAM-nya sistem, RAM-nya ini ada 8 GB LPDDR5 5500 MHz dual channel 64 bit ya, 64 bit ingat ya. Ini adalah RAM onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Untuk storage dia 256 GB SSD NVMe PCIe Gen 4x4 yang dipasang ke slot M.2 PCIe Gen 3x2. Untuk wireless connectivity-nya dia menggunakan modul Realtek yang udah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Untuk kapasitas baterainya dia 42 Wh. OS tentunya pakai Windows 11 di sini. Untuk body, form factor-nya clamshell, laptop klasik. Materialnya polikarbonat dong di harga segini. Menariknya, walaupun tidak menggunakan logam, build quality-nya terasa kokoh, padat di sini ya. Bahkan laptop ini sudah lolos uji ketahanan military standar 810H. Masih ingat harganya? Mantap ya. Untuk pilihan warna, yang kita uji ini adalah green gray, lalu ada juga cool silver dan ada mix black. Nah, dari desain sebenarnya laptop ini masih menggunakan bentuk dan lekukan bodi yang mirip banget dengan pakemnya seri VivoBook terbaru. Tentu ini menarik ya, karena penampilan jadi mirip seperti laptop VivoBook lainnya yang harganya jelas di atas ini. Secara keseluruhan penampilannya keren dan jauh dari kesan laptop yang harganya murah atau murahan. Untuk ukuran, panjangnya 32,4 cm, lebar 21,3 cm dan ketebalan 1,79 cm. Masih oke banget nih ya. Untuk bobotnya laptopnya aja 1,4 kg, sementara chargernya 160 gram. Ini adalah charger 45 watt. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa adalah 1,56 kg. Display, ini layarnya ukurannya 14 inci, resolusi 1920x1080 pixel. Udah bukan yang model-model 1366, 768 lagi ya. Nah, sayangnya ini memang pakai panel TN. Nah, kalau panel ini diukur dengan alat kami, hasilnya tingkat kecerdasan maksimalnya ada di 291 nits dalam ruangan. Sementara untuk gamut coveragenya ada di 61,2% sRGB dengan volume di 61,6% sRGB. Ya, layar ini memang kurang cocok ya kalau mau dipakai buat video atau foto editing ya. Karena selain kurang banyak warnanya, kurang dalam, memang juga karena layar TN tuh kalau digeser-geser bisa ada perubahan warna. Setidaknya untuk yang satu ini, kalau kita putar kanan kiri, kita geser dari kanan ke kiri, itu tidak ada perubahan. Yang jadi masalah adalah ya ini ya pergerakan vertikalnya ya, naik turunnya. Itu kalau kita naik turun dia ada perubahan warna. Tapi tentunya kalau mau membiasakan diri sebetulnya ya fix satu posisi aja. Mau dipakai buat belajar editing sih masih bisa-bisa aja. Nggak ada yang melarang kalian untuk melakukan itu dengan yang satu ini. Bisa-bisa aja. Apalagi laptop ini memang ditujukan untuk pelajar sebetulnya yang masih belajar-belajar ya. Nah, menariknya layar ini punya permukaan yang non-glare. Jadi minim pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan pada saat pemakaian. Bingkai layar juga pakai desain yang udah tipis kanan kirinya ya. Jadi lebih kekinian, memberikan sensasi tampilan nyaris tidak bertepi di sini. Menarik
Menariknya lagi, engsel layar laptop ini bisa dibuka lurus sampai 180 derajat, jadi lebih aman dari resiko rusak akibat tidak sengaja kedorong gitu. Nah, lalu kita sekarang masuk ke kamera dan mikrofonnya. Laptop ini menggunakan kamera 720p 30 fps. Akan tapi perlu diperhatikan ya, tingkat frame rate-nya akan turun ke kisaran 15 fps kalau pencahayaannya itu kurang ya dalam ruangan. Menariknya, kamera ini dilengkapi fitur privacy shutter yang merupakan penutup fisik supaya nggak mudah diintip meskipun kameranya kena hack. Sementara untuk mikrofonnya ini ada dua di sisi kanan dan kiri kameranya. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Asus VivoBook Go dengan lampu studio dalam keadaan menyala. Jadi gimana nih hasil rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Asus VivoBook Go dengan lampu studio dalam keadaan tidak menyala. Jadi gimana nih kualitas rekamannya? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop Asus VivoBook Go. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop Asus VivoBook Go. Jadi bagaimana hasilnya? Nah, gimana? Asus AI noise cancellingnya oke kan? Kita lanjut. Untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan dua buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Pengguna bisa menggunakan software DTS Audio Processing untuk mengubah profil suara dan equalizer. Untuk sebuah laptop 6 jutaan, kualitas speakernya ternyata cukup memuaskan yang satu ini ya. Suara yang dihasilkan juga cukup lantang di sini. Bahkan sektor mid dan low-nya masih bisa disajikan dengan cukup baik. Oke, untuk konektor, di sebelah kiri kita lihat ada satu USB 2.0. Lalu di kanan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Lalu ada satu USB-C 3.2 Gen 1, ada satu USB-A 3.2 Gen 1, ada satu HDMI, dan ada satu DC-in. Sekarang mari kita bahas keyboardnya. Desain dan tata letak tombol di keyboard laptop ini tetap mempertahankan ciri khas VivoBook terbaru. Bahkan tombol enter dengan motif warning stripe masih tetap ada di sini. Menariknya, kenyamanan pakai keyboardnya pun nyaris nggak berbeda dengan keyboard seri VivoBook yang ada di atasnya harganya ya. Untuk tingkat travel distance-nya juga kelihatan mantap nih, 1,4 mm, jadi terasa cukup dalam saat ditekan. Menariknya, keyboardnya sudah dilengkapi dengan lampu backlight putih dengan 3 tingkat kecerahan. Untuk mengubahnya cukup dengan menekan tombol function plus F7 aja. Nah, untuk touchpad, posisi area touchpadnya itu center to body dan sejajar dengan tombol spacebar serta alt yang sebelah kanan. Kita bahas cooling sistemnya sekarang. Sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan satu buah heat pipe tembaga ya, dan satu buah kipas. Harusnya udah mencukupi ya, mengingat prosesornya memang tidak terlalu butuh pendinginan ekstra banget. Nah, untuk sistem keamanan, selain penutup kamera, laptop 6 juta ini ternyata juga dilengkapi dengan pengaman biometrik dengan sistem pengenalan sidik jari. Luar biasa ini. Kita masuk ke pengujian performa. Nah, untuk profil performa di laptop ini pilihannya adalah performance mode. Mode ini hanya bisa digunakan dengan charger aja. Lalu ada standard mode, ada whisper mode juga. Pengguna bisa mengubah profil performa melalui software My Asus atau dengan menekan tombol function plus huruf F. Sekarang kita lihat konsistensi dengan Cinebench R15, kita looping 20 kali ya. Skor tertinggi yang kita dapat di sini adalah 821 poin di mode standar. Dan di mode performance kita dapat 820 poin. Jadi skornya mirip-mirip aja ya antara dua mode tersebut. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan itu ada di 790 sampai 810 poin di mode standar, dan di mode performance di 810 sampai 820 poin. Jadi katanya bedanya di sini, masalah dipertahankan tinggi terus atau dibiarkan turun sedikit. Tapi menurut saya sih terlalu sedikit sih bedanya. Lanjut, kalau kita pakai baterai gimana nih ya? Nah, saat menggunakan baterai skornya itu adalah 760 sampai 770 poin dengan Windows Power Mode ada di balance, lalu 800 sampai 810 poin dengan Windows Power Mode ada di best performance. Nah, ini baru mirip nih seperti kalau kita pakai charger tadi. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita jalankan Cinebench ini ya, di mode standar, suhu prosesor sempat naik ke 96 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya perlahan turun sampai di bawah 80 derajat Celcius. Sedangkan kalau kita pakai mode performance, suhu prosesor juga sempat naik ke 96 derajat Celcius di awal pengujian, tapi akhirnya turun di bawah 90 derajat Celcius. Oke, sekarang kita coba software Adobe Premiere Pro 2023. Wah, kenapa nggak Blender? Ya nggak cocok prosesornya kalau untuk Blender ya. Di harga segini emang prosesor belum cocok untuk Blender. Tapi kalau untuk Premiere Pro 2023 untuk ngedit video cocok. Nah, karena RAM-nya 8GB kita pakai video Full HD 60fps yang 2 menit 7 detik. Dengan software only ini semua selesai dalam waktu 4 menit 38 detik. Sementara kalau kita pakai akselerasi GPU, akselerasi yang pakai OpenCL, selesai dalam waktu 4 menit 24 detik. Dari durasi ekspornya, sepertinya laptop ini lebih cocok
untuk editing video Full HD yang 30 fps ya, bukan 60 fps. Lebih pas aja kayaknya. Nah, untuk suhu kerja saat ngekspor yang Full HD tadi, di mode performance suhu prosesor tuh sempat naik ke 69 derajat Celcius sebelum akhirnya turun di bawah 60 derajat Celcius. Jadi aman banget. Nah, untuk prosesor seperti ini kita mulai membiasakan pakai CapCut juga. Ya, kita tes pakai CapCut ya. Nah, untuk video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik yang sama dengan editing yang mirip seperti di Premiere tadi, untuk waktu ekspor dengan Full HD 60 fps itu adalah 1 menit 16 detik dengan akselerasi hardware aktif. Jadi kalau laptop ini mau dipakai editing video, ya CapCut bisa dikatakan adalah sebuah software yang paling tepat ya, biar mantap aja. Apalagi kita bisa pakai CapCut secara gratis, ya nggak? Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan Full HD video export, suhu prosesor masih dapat dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut ke gaming. Oke, kita tes buat gaming boleh dong. Dota 2 720p fastest render scale di 100% kita dapat sayangnya 25-35 fps di scene berat dan pada saat banyak unit dan banyak efek. Tapi di scene ringan dia masih bisa 60-70 fps. Untuk Valorant 720p low kita masih bisa dapat 90-120 fps. Genshin Impact 720p lowest render scale di 1 kali ya masih bisa 40-60 fps. Grid 2019 720p ultra low kita dapat 35-50 fps. GTA 5 720p normal tessellation di off kita dapat 50-65 fps. Nah, suhu kerja selama kita main GTA 5 30 menit di mode performance suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 75 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan body sama kita main game GTA tadi setengah jam, untuk keyboard area paling panas ada di tengah ke kanan dengan suhu mencapai 43 derajat Celcius di sekitar tombol angka 0 ya. Sementara untuk body ternyata suhunya aman di sekitaran 30-an derajat Celcius. Bahkan yang dekat ventilasi pembuangan panas pun nggak nyampe 40 derajat Celcius. Tentunya untuk area palm rest suhunya tetap terjaga bahkan di bawah 35 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Dismark kita lihat bahwa kecepatan bacanya 1740 MB per second. Untuk kecepatan tulis di 1613 MB per second. Ini performa yang wajar ya, mengingat SSD yang harusnya kenceng ini dipasang di slot M.2 PCIe Gen 3 by 2 ya. Nah, tapi kecepatan seperti ini sih tergolong masih oke kok sebetulnya ya. Ingat, harddisk itu sekitar 100-200, sementara SSD SATA itu sekitar 500 paling kencengnya. Jadi 1000-an masih oke. Oke, sekarang kita tes daya tahan baterainya. Untuk 1080p video playback, baterai baru mati setelah 12 jam 1 menit. Ya, ini bagus banget untuk laptop 6 jutaan. Biasanya di kelas harga segini yang kami bilang normal itu kalau baterai sekitar 6-8 jam itu masih oke lah, masih bisa kita terima lah di sini. Tapi ini bisa dapat 12 jam. Untuk charging baterai, setengah jam pertama dia terisi 38%. Sementara untuk dari kosong sampai penuh dia butuh waktu 2 jam 30 menit. Masih cukup normal ya. Lagi pula dari grafik terlihat bahwa dalam 2 jam sebetulnya baterai udah terisi 99%. Jadi 1% terakhirnya itu yang lama. Oke, untuk harga ya dia ditawarkan di harga resminya 6.299.000 ya. Kalau di toko online sih kita bisa lihat harganya lebih murah ya. Ya cari aja yang pastikan yang resmi ya. Pastikan yang resmi kalau kalian nyari seperti ini. Nah, kalau kalian sendiri kalau cek dapat harga berapa, tulis di kolom komentar. Bisa serendah apa kalian dapat. Oke, untuk bonus pembelian Microsoft Office Home and Student 2021 tentunya udah ada di sini ya. Dan untuk garansi itu 2 tahun global warranty dengan 1 tahun Asus Perfect Warranty. Dengan Perfect Warranty ini Asus Indonesia akan menanggung 80% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Kita hanya bayar 20% aja jadi ya. Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Nah, kalian masih ingat harga laptopnya? Tapi dapat Perfect Warranty. Lumayan juga ya. Kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, RAM-nya 8GB onboard dan tidak bisa di-upgrade. Jadi pastikan aktivitas kalian emang cocok untuk RAM 8GB. Lalu kalian harus ingat ya bahwa RAM-nya ini dual channel 64 bit ya. Biasanya dual channel itu 128 bit. Jadi ini sebetulnya bisa kita anggap mirip-mirip sama single channel sebetulnya, walaupun memang secara fisik dia dual channel ya. Kemudian layar masih menggunakan panel TN. Ini mungkin yang sangat kami sayangkan. Sementara itu sisanya kalau misalnya cuma konektor USB 3 cuma 2 buah, itu kayaknya masih cuma oke sih sebetulnya. Lalu slot M.2 yang hanya support ke kecepatan PCIe Gen 3 by 2 juga rasanya masih oke-oke aja ya, walaupun memang nggak terasa hebat. Nah, kita lanjut ke poin menarik. Penampilannya keren dan elegan. Pertama kali lihat,
sempat salah sangka, dikira ini laptop yang di atas 10 juta. Ternyata bukan ya. Lalu dia udah pakai AMD Ryzen 3 7320U ya. Lumayan kencang untuk kelas harganya, cukup kuat untuk gaming tipis-tipis di 720p, siap untuk video AV1, ini yang penting ya. Jadi nggak boros kalau pakai video AV1. Lalu suhu kerja dalam batas aman, RAM juga langsung LPDDR5, ini yang membuat 64 bit kali 2-nya terasa terkompensasi karena LPDDR5. Lalu baterainya irit banget untuk harganya. Layarnya juga udah Full HD, backlit keyboardnya ada pengamanan biometrik, ada bonus Microsoft Office, ada garansi bahkan untuk kelalaian pengguna. Kayaknya sulit ya menemukan laptop 6 jutaan yang ngasih garansi seperti ini. Jujur aja, kami masih nggak percaya kalau yang satu ini dijual di kisaran harga 6 juta rupiah. Apalagi dengan performa, fitur, dan kelengkapan seperti ini. Jadi, Asus VivoBook Go 14 ini cocoknya buat siapa sih? Pada dasarnya laptop ini cocok untuk siapapun yang mencari laptop yang terjangkau dengan budget kisaran 6 jutaan yang performanya kekinian dan fiturnya, ini yang paling penting, fiturnya lengkap banget. Mau dipakai buat sekolah bisa banget, terlebih karena laptop ini ditargetkan untuk Asus, untuk pelajar tentunya. Apalagi ada garansi untuk layanan pengguna, jadi orang tua nggak perlu terlalu khawatir ya, dan baterai juga irit ya. Dipakai buat kerja nggak ada masalah, mau dipakai bikin dokumen, presentasi, apalagi untuk meeting, wah lancar banget. Mau meeting di luar kantor juga aman, ingat baterainya 12 jam tadi ya. Mau dipakai editing video 1080p 60 fps enteng, tapi kalau kalian pakai software yang tepat seperti CapCut misalnya. Pada akhirnya kalau melihat fitur dan kelengkapannya, akan sulit menemukan laptop lain di harga sekitar 6 juta yang menawarkan paket komplit seperti Asus VivoBook Go 14 yang satu ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.